Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS IPAS volume 2, Kurikulum Merdeka untuk kelas 4. Yang akan kita bahas adalah latihan akhir tahun bagian A, B, dan C yang ada di halaman 124 hingga halaman 129. Kita mulai membahas dari bagian A nomor 1. Di dalam batang tumbuhan terdapat jaringan xilem dan phloem. Fungsi jaringan xilem adalah titik-titik. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah A. Mengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, berikut yang menunjukkan manfaat fotosintesis pada tumbuhan adalah titik-titik. Nomor 2, jawabannya adalah A. Menghasilkan zat makanan. Nomor 3, ayah menuang air dingin ke dalam gelas. Beberapa saat kemudian titik-titik air muncul pada bagian luar permukaan gelas. Munculnya titik-titik air pada permukaan luar gelas tersebut terjadi karena titik-titik. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah C. Uap air di sekitar gelas berubah menjadi titik-titik air. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang merupakan alat perkembangbiakan betina ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jawabannya di nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Contoh perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas terjadi pada peristiwa titik-titik. Jawabannya B. Menguapnya cairan parfum. Nomor 6. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, ikan asin yang dijemur saat cuaca terik. Yang kedua, cairan agar-agar yang disimpan di kulkas. Yang ketiga, mentega yang dipanaskan di atas kompor. Keempat, cairan alkohol berkurang volumenya saat diletakkan di ruang terbuka. Yang termasuk contoh menguap ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Untuk soal nomor 6, tidak ada di pilihan jawabannya. Yang benar adalah nomor 1 dan 4. Selanjutnya, untuk soal nomor 7. Saat mengangkat ember berisi air, gaya yang diberikan berupa titik-titik. Jawabannya A, tarikan. Selanjutnya, nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gaya yang dimanfaatkan dalam kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar adalah gaya titik-titik. Jawabannya D, gaya gravitasi. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Pemain bola yang menerima bola kemudian mengoper bolanya kembali menunjukkan gaya dapat titik-titik. Nomor 9, jawabannya C, mengubah arah gerak benda. Selanjutnya untuk soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Energi yang dihasilkan saat benda tersebut dialiri oleh listrik adalah energi titik-titik. Jawabannya B, energi panas. Selanjutnya untuk soal nomor 11, benda-benda berikut yang memiliki perubahan energi yang sama seperti pada kipas angin, yaitu titik-titik. Untuk soal nomor 11, jawabannya A, blender, bor listrik, dan mesin cuci. Selanjutnya untuk soal nomor 12. Berikut yang termasuk sumber energi alternatif yaitu titik-titik. Jawabannya A, air, angin, dan biomasa. Nomor 13, sebagian besar pusat kegiatan masyarakat berada di dataran rendah. Hal ini dikarenakan titik-titik. Nomor 13, jawabannya adalah C.
ketinggian daratan yang cenderung merata. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Peternakan sapi perah banyak dilakukan di wilayah titik-titik. Nomor 14. Jawabannya adalah B. Dataran tinggi. Nomor 15. Bentang alam yang ada di wilayah Dieng berupa titik-titik. Jawabannya C. Dataran tinggi. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Unsur peta yang berisi arah mata angin disebut titik-titik. Jawabannya C. Orientasi. Selanjutnya nomor 17. Pada peta, insert berisi tentang titik-titik. Jawabannya A. Sisipan peta tambahan. Selanjutnya untuk soal nomor 18. Alat komunikasi yang digunakan oleh suku di suatu daerah adalah titik-titik. Jawabannya C. Bahasa daerah. Nomor 19. Siti beragama Islam. Hari raya keagamaan yang dirayakan oleh Siti adalah titik-titik. Jawabannya C. Idul Fitri. Selanjutnya untuk soal nomor 20. Pak Dewa memiliki usaha rumahan pembuatan peyek kacang. Berdasarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan, Pak Dewa disebut sebagai titik-titik. Jawabannya A. Produsen. Selanjutnya nomor 21. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan konsumsi adalah titik-titik. Jawabannya A. Adik membeli buku gambar di toko buku. Selanjutnya nomor 22. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Untuk soal nomor 22, jawabannya adalah A. Selanjutnya, untuk soal nomor 23. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Raden Pata dibantu oleh titik-titik. Jawabannya C. Wali Songo. Nomor 24. Pusat penyebaran ajaran agama Buddha berada di kerajaan titik-titik. Jawabannya D. Kerajaan Sriwijaya. Nomor 25. Berikut ini yang termasuk peninggalan dari kerajaan Mataram Buddha adalah titik-titik. Jawabannya D. Candi Kalasan, Candi Mendut, dan Candi Sewu. Selanjutnya kita bahas bagian B. Bagian B nomor 1, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah titik-titik. B nomor 1. Jawabannya, kepala putik dan benang sari. Nomor 2, ciri-ciri yang dimiliki oleh zat atau materi adalah memiliki titik-titik dan titik-titik. Jawabannya memiliki massa dan volume. Nomor 3, kamper yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan mengecil ukurannya. Hal ini dikarenakan perubahan wujud yang dinamakan titik-titik. Nomor 3, jawabannya menyublim. Selanjutnya nomor 4. Jenis gaya yang dimanfaatkan oleh karet adalah gaya titik-titik. Jawabannya gaya pegas. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Perubahan energi yang terjadi pada benda di atas adalah titik-titik. Energi listrik,
menjadi energi panas. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Danau Toba dimanfaatkan sebagai objek titik-titik oleh penduduk sekitar. Jawabannya objek wisata. Nomor 7. Pada peta, danau biasanya disimbolkan dengan titik-titik. Untuk soal nomor 7, telah dibuatkan simbolnya. Simbol tersebut dapat kalian lihat di buku cetak halaman 34. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Tari tradisional di atas berasal dari provinsi titik-titik. Nomor 8. Nomor 8 adalah tari kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Nomor 9. Peternak unggas adalah contoh usaha perseorangan di bidang titik-titik. Jawabannya peternakan. Nomor 10. Sebagian besar peninggalan sejarah ditulis menggunakan huruf titik-titik. Huruf Pallawa. Selanjutnya bagian C. Bagian C nomor 1. Tumbuhan Rafflesia merupakan tumbuhan yang tidak memiliki daun. Bagaimana cara tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup? Jelaskan. Tumbuhan Rafflesia mengambil makanan dari pohon inangnya. Nomor 2, tulislah macam-macam perubahan wujud yang disebabkan benda menerima kalor beserta contohnya. Perubahan wujud yang terjadi jika menerima kalor adalah pertama, menyublim. Contohnya, kamper yang lambat laun habis. Selanjutnya, mencair. Contohnya, es batu yang meleleh. Yang ketiga, menguap. Contohnya, pakaian basah yang kering setelah dijemur. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Apa manfaat penggunaan energi alternatif bagi lingkungan? Energi alternatif tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya untuk soal nomor 4,
Tulislah 3 contoh pemanfaatan kenampakan alam yang ada di sekitarmu. Kenampakan alam dataran rendah. Sebagai pusat permukiman penduduk, lahan perkebunan, dan lahan pertanian. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Mengapa kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan teman yang berbeda suku? Jelaskan. Untuk mencegah kesalahpahaman, dalam memaknai topik pembicaraan. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.